Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Berikut ini tulisan Lora Ismail Amin Holil, salah satu cicit dari Syekhona Holil Bangkalan, mengenai para habaib dalam kehidupan Syekhona Holil. Di situ Lora Ismail menyebutkan bahwa ada satu kitab, yaitu kitab Manaqib atau kitab biografi Syekhona, yang bisa dipastikan bahwa kitab ini adalah tulisan tangan dari Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Tidak mengherankan jika Syekh Yasin sampai menuliskan biografi Syekhona dalam sebuah risalah khusus, karena memang sanad-sanad Syekh Yasin dalam beberapa kitab memang bersambung pada Syekhona Holil. Dalam kitab itu Syekh Yasin beberapa kali menyebutkan sirkel Ba'alawi dalam kehidupan Syekhona. Yang pertama, ketika Syekh Yasin mengutip ucapan Habib Salim bin Jindan, yakni kakek Habib Jindan yang juga merupakan santri Syekhona, mengenai silsilah nasab Syekhona. Kedua, ketika Syekh Yasin menyebutkan guru-guru Syekhona selama beliau berada di Hijaz. Ketika di Mekah, Syekhona tercatat pernah berguru pada Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yakni ayah Habib Ali Al-Habsyi, Sohib Simtud Durar yang menjabat sebagai mufti Syafi'iyah di Mekah waktu itu. Dan ketika di Madinah, Syekhona juga pernah mengaji hadis pada Habib Hashim bin Syekh Al-Habsyi. Dan yang ketiga, ketika Syekh Yasin menerangkan para santri Syekhona. Menurut beliau, Syekhona semasa hidup telah mencetak sekitar 1,5 juta santri. 3.000 diantaranya berhasil bergelar alim allamah. Di antara sekian banyak santri Syekhona yang disebutkan oleh Syekh Yasin, banyak sekali nama-nama Habib Ba'alawi. Di antaranya disebutkan di situ Habib Ahmad bin Hasan bin Jindan, Habib Salim bin Jindan, Syekhah Ummu Kulsum binti Idris Basaiban, Habib Ja'far bin Muhammad Al-Haddad, Habib Muhammad bin Soleh As-Segaf Surabaya, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil, Habib Hasan bin Abdurrahman bin Smith, Habib Idrus bin Hasan Al-Munawar, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi, Habib Alwi bin Muhammad bil Faqih, dan masih banyak santri Syekhona dari kalangan habaib yang tidak dicantumkan oleh Syekh Yasin, seperti Habib Ali Bafaqih, yakni salah satu wali pitu Bali yang dimakamkan di negara. Maka inilah fakta yang menunjukkan bahwa kalangan Ba'alawi sejak dulu bukan golongan eksklusif yang hanya mau berguru pada golongan mereka sendiri. Lalu yang terakhir, ketika Syekh Yasin menjelaskan tentang akhlak mulia Syekhona Holil, beliau menuliskan, Syekhona Holil juga dikenal memiliki rasa hormat dan takzim yang sangat besar pada semua ahlul bait dan orang-orang Arab. Tidak pernah ada ulama Nusantara yang menghormati ahlul bait melebihi beliau. Beliau tidak pernah memuliakan dan menghormati seseorang melebihi penghormatan beliau pada para asyraf. Seringkali Al-Imam Al-Masyhur Al-Habib Muhammad bin Mustafa Al-Mudawar berkunjung ke rumah Syekhona Holil. Maka beliau akan melepaskan sandal, berjalan tanpa alas kaki dan menundukkan kepala untuk menyambut kedatangan sang Habib dari kejauhan. Orang-orang menyaksikan hal ini dari beliau bukanlah 1-2 kali. Al-Habib Ahmad bin Muhammad bil Faqih juga sering bertamu pada beliau. Bahkan demi itu, Habib Ahmad rela menaiki kapal di tengah-tengah ombak dan angin yang kencang. Dan setiap kali berkunjung ke Bangkalan, Syekhona Holil pasti menyuruh salah satu santri beliau untuk menyambut Habib Ahmad di Pelabuhan Kamal. Padahal sang Habib tidak pernah mengabari Syekhona kalau beliau akan ke Bangkalan. Syekhona juga memuliakan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mudawar dengan sambutan luar biasa manakala beliau berkunjung ke Demangan Bangkalan. Syekhona juga seringkali berbalas surat pada Al-Habib Al-Muhaddits Husain bin Muhammad Al-Habsyi Mekah, yakni kakak dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sohibul Maulid. Ketika di Mekah, Syekhona berguru pada ayah Habib Ali, mufti Mekah, yaitu Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kemudian mengenai Ratibul Haddad,
ketika masa hidup Syekhona Khalil juga sering mewasiatkan dan mengijazahkan Ratib Al-Haddad pada para keluarga dan para santrinya. Beliau pernah menuliskan Ratib Al-Haddad secara khusus untuk Nyai Aminah, istri beliau. Beliau juga pernah memberi ijazah Ratib Haddad kepada santri beliau, Manap Magelang atau Kiai Abdul Karim Lirboyo. Lalu Lora Ismail juga menuliskan bahwa hubungan dan ikatan harmonis dengan para habaib sejak zaman Syekhona itu terus lestari hingga generasi Syekhona sekarang. Pada tahun 2008 ketika mau mondok di Lasem, Lora Muhammad Ismail As-Sakholi pernah diajak uminya Nyai Mutmainnah Ashal untuk sowan ke Kiai Khalilur Rahman atau Ralilur, yakni cicit Syekhona Khalil Bangkalan, seorang waliullah majdub yang juga merupakan paman dari sang umi. Setelah mengutarakan niat menuntut ilmu dan meminta doa, Ralilur memberinya secari kertas yang isinya sebaris bait berbahasa Arab yang berisi tawasul pada Sadah Ba'alawi atau kalangan habaib yang ditulis dengan tangan beliau sendiri. Kemudian di bagian akhir Lora Ismail memberikan pesan, di tengah hiruk pikuk pembahasan nasab akhir-akhir ini, saya tidak ingin banyak berkomentar. Saya hanya ingin kita tidak lupa pada fakta bahwa dari dulu, lebih dari 1 abad lamanya, kiai dan habaib saling hidup rukun dalam kedamaian, saling menghormati, saling mencintai, dan saling bersatu untuk membumikan ajaran aswaja atau ahlu sunnah wal jamaah di bumi pertiwi ini. Adapun yang tidak seperti itu, maka ia hanyalah oknum yang tidak seharusnya kita baperi dan tidak kita paksakan untuk menjadi representasi. Sekali lagi, habaib dan kiai bukanlah 2 hal berbeda yang bisa dibanding-bandingkan apalagi dibentur-benturkan. Keduanya adalah satu kesatuan yang merupakan elemen penting bagi kesatuan bangsa Indonesia. Kamu tidak harus setuju dengan tulisan ini. Kita memang tidak harus berpikiran sama, tapi mari kita sama-sama berpikir. Ismail Amin Khalil, Bangkalan, 25 Mei 2024. Jadi begitu, tapi yang lebih penting untuk dipahami di sini ialah bahwa selain Syekhona Khalil sangat menghormati habaib yang sudah disebutkan tadi itu karena keilmuan mereka, beliau juga menghormati, meyakini dan mengakui bahwa para habaib adalah ahlul bait dan keturunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kalau ada yang bilang itu cuma meyakini atau husnudzon saja, bukan mengisbat. Lah, buat apa Syekhona Khalil menetapkan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh para ulama nasab? Dan beliau memang mengikuti para ulama besar terdahulu, termasuk di situ para ulama nasab tentang kesahihan nasab habaib bersambung pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan-jangan kalau Syekhona Khalil masih hidup sekarang ya, kelompok Ihmadiyah ini juga mungkin akan menyebut beliau sebagai jomos atau budak habaib karena Syekhona sangat luar biasa dalam menghormati habaib. Mungkin seperti itu. Semoga ini bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.